Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tensi Suwarni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Fasilitator saya Ibu Bayu Agustina, pengajar praktik saya adalah Ibu Gus Fitri. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 A8, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid menurut Tomlinson 2001. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal menurut common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi: konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkannya. 1. Mendasar, transformatif. Yang kedua, konkret ke abstrak. Kemudian sederhana ke kompleks, terstruktur dan terbuka, tergantung dan mandiri. Kemudian lambat atau cepat. Yang kedua, minat belajar murid merupakan suatu keadaan yang menghasilkan respon terarah pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Pembelajaran berbasis minat seharusnya tidak hanya dapat menarik dan memperluas minat murid yang sudah ada, tetapi juga dapat membantu mereka menemukan minat baru. Yang ketiga, profil belajar murid. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar, guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural dan efisien, bergantung dari gaya belajar, auditory, visual, kinestetik, kecerdasan majemuk atau interpersonal, verbal, linguistik, naturalis, legis, matematika, dan lain-lain. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, dan lingkungan belajar, suhu, ruang, cahaya, tingkat kebisingan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru perlu menyediakan materi, bahan, dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan belajar murid seperti teks, video, gambar atau poster, rekaman presentasi atau PPT, dan lain-lain. Yang kedua, proses.
mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Untuk itu, guru harus melakukan dengan cara mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan membuat daftar tugas serta lamanya waktu pengerjaannya. Yang ketiga, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru atau suatu yang ada wujudnya. Untuk itu, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid dengan memberikan berbagai pilihan produk yang bervariasi seperti infografis, video, laporan tulis, presentasi, vlog, dan lain-lain. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan judul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi yang pertama, pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. 1.1 ada filosofi KHD, yang 2.1 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya itu adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi 1.1 filosofi KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan dalam proses anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Koneksi antar materi 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak kepada murid atau nilai. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi 1.3 Visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan rencana dengan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan proses dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan bakja untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid
Dengan visi yang berpihak pada murid, pasti akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mampu memenuhi segala kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi, modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer suasana di sekolah, dan kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru, teman-temannya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari sekolah dan kelasnya. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan dari koneksi antar materi modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai guru yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, murid memiliki keragaman karakter harus terlayani dengan baik melalui visi yang berpihak pada murid. Keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.